Halo semuanya, how's there? Apa kabar? Semoga kalian, keluarga kalian, kerabat kalian sehat-sehat semua ya, dihindarkan dari virus yang menggila di luar sana, virus corona, COVID-19. Dan jangan lupa di dunia ini penyakit gak cuma virus corona doang, jadi tetap jaga kesehatan selalu, pola hidupnya, gaya hidupnya sedikit lebih dibenahi lagi, lebih sehat dan lebih higienis lagi gitu ya. Jadi aku putuskan jadi YouTuber karena melihat kok kelihatannya perkuliahan online ini berdampak kurang maksimal buat pemahaman mahasiswa gitu ya. Nggak cuman kalian, aku pun juga merasakan seperti itu gitu ya. Materinya opo, gak jelas, dan sharing ilmunya itu dengan ceramah, dengan forum atau lain sebagainya itu kelihatannya kurang mengena buat mahasiswa, buat pemahaman mahasiswa, sehingga aku merasa sebagai asma gitu ya, PA2, merasa kelihatannya harus melakukan sesuatu dengan cara ya ini, dengan video YouTube ini, dengan harapan aku bisa menjelaskan materi PA yang terlewatkan di kelas dengan lebih enak, dengan lebih leluasa. Kalian pun semoga bisa lebih paham lagi ya. Tapi disclaimer dulu, meskipun ini mohon maaf dengan ruangan dan peralatan seadanya yang ini ya, mungkin kurang maksimal, videonya pun mungkin hasilnya burik gitu ya, cuman terlepas dari itu semua, semoga tetap bisa dinikmati, dipahami, dan walaupun kualitas videonya seadanya, semoga ilmu dan manfaatnya bisa bertahan selamanya gitu ya. Jadi langsung aja kita kali ini piutang sederhananya ya, kita memberikan utang pada orang lain atau orang lain punya kewajiban utang untuk melunasi kewajiban itu kepada kita gitu ya. Itu sederhananya seperti itu. Nanti untuk definisi yang lebih teoritisnya bisa kalian cek sendiri di Google atau di bukunya Warren, silahkan. Jadi fokus utama kita di bab ini itu sebenarnya ada dua, potongan penjualan sama piutang tak tertagih. Langsung aja ya. Potongan penjualan ini seperti namanya, kita menjual barang, kita menjual produk, tapi kita kasih potongan gitu ya. Nah, dalam kasus piutang ini nanti ada dua metode yang digunakan. Ada metode trade discount sama cash discount. Pertama, trade discount ini, kalau trade discount langsung mengurangi nilai penjualan. Jadi misal ini langsung contoh ya, penjualannya 10 juta, kemudian kalian kasih potongan 2 juta. Transaksi penjualan saat terjadi, kalian langsung catat penjualan ini sebesar 8 juta, langsung bersihnya, piutang pada penjualan 8 juta, saat pelunasan kas pada piutang 8 juta, nggak ada masalah. Yang sedikit tricky itu nanti di cash discount, karena kalau di cash discount ini ada termin pembayaran kayak ini 12 bulan per 30 dan tidak mengurangi nilai penjualan ya. Jadi diperhatikan tanggal terminnya. Di sini nanti di cash discount ada dua metode juga, gross method sama sama net method. Jadi kalau gross method ini yang sering dipakai gitu ya. Caranya ketika transaksi penjualan, kalian mencatat piutang pada penjualan ini sebesar penuh penjualannya 10 juta. Ketika pelunasan, kan ketika kita menjual 10 juta nih, terus kita kasih potongan 2 juta dengan syarat 10 hari misalnya. Jadi ketika pelanggan dapat melunasi utangnya itu dalam jangka waktu 10 hari, mereka dapat potongan 2 juta. Kan seperti itu. Sehingga kalau pelunasannya sesuai termin, sesuai kesepakatannya tadi, dalam waktu 10 hari, kas yang didapat perusahaan 8 juta, mereka ngasih potongan 2 juta, piutangnya full 10 juta. Tapi kalau semisal pelunasannya setelah termin lebih dari 10 hari, berarti kan si pembeli nggak dapat potongan tuh, berarti langsung full kas pada piutangnya 10 juta. Yang sedikit berbeda di net method ini. Net method ini dilakukan dengan asumsi bahwa pelanggan itu pasti dapat melunasi dalam jangka waktu 10 hari. Pasti dapat melunasi. Jadi asumsinya seperti itu. Sehingga ketika dicatat di transaksi penjualan awal ini, langsung dikurangin dengan potongannya. Dicatat piutang pada penjualan 8 juta. Nah, sekarang kita lihat masalahnya pelunasannya. Kalau sesuai termin, berarti dalam waktu 10 hari tadi, sesuai asumsinya tadi, nggak ada masalah kan. 8 juta, berarti kasnya 8 juta, piutangnya habis 8 juta. Permasalahannya kalau pelunasannya setelah termin, lebih dari 10 hari. Berarti si pembeli ini nggak dapat potongan gitu kan, nggak dapat potongan 2 juta, sehingga awalnya tadi kita sudah pede nyatet 8 juta, ternyata dia nggak dapat potongan, sehingga kalian dapat kasnya 10 juta, piutangnya 8 juta sesuai di sini. 2 jutanya itu
dicatat sebagai pendapatan lain. Kalau di buku itu ada namanya sales discount forfeited atau potongan penjualan hangus. Nah, itu masuk di komponennya other revenue atau pendapatan lain-lain. Sehingga bisa langsung kalian catat pendapatan lain-lain seperti ini. Gitu ya. Itu untuk potongan penjualan. Langsung tarik lanjut ke piutang tak tertagih. Jadi sesuai namanya ya, piutang tak tertagih. Jadi piutang itu tidak selamanya pasti akan berhasil ditagih semua, berhasil dibayarkan sama penjual semua, sama pembeli semua. Jadi ya kasarnya kalau kalian sehari-hari gitu ada teman kalian pinjam uang terus kalian pinjemin, terus seminggu kemudian, sebulan kemudian mereka alasan gitu, entah pura-pura nggak punya uang, pura-pura sakit, pura-pura kena corona atau apapun itu, dengan alasan apapun itu sehingga mereka tidak bisa membayarkan utangnya itu pada kalian, itu namanya piutang tak tertagih kan gitu. Jadi itu nggak hanya terjadi di kehidupan sehari-hari seperti ini, tapi juga di praktek bisnis pun juga terjadi. Sehingga gagal bayar ini bisa terjadi karena debitur bangkrut atau kesulitan keuangan, financial distress, atau tidak tahu malu. Mungkin. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, caranya adalah dalam standar yang berlaku harus dilakukan pilihan, bisa memilih. Harus dilakukan penghapusan atau pencadangan, gitu ya. Kita langsung aja. Ini yang pertama, metode langsung, direct write-off. Jadi ini yang tadi aku bilang penghapusan. Umumnya dilakukan saat debitur benar-benar fix tidak mampu membayar piutang. Jadi langsung saldo piutangnya dihapus dengan cara, misal ini ya, menjual barang di awal PTA 30 juta pada PTB seperti ini. Terus disepakati 50% piutang kan dihapus karena PTB tidak sanggup membayar. Jadi 15 jutanya ini nggak bisa dibayarkan sama PTB, sehingga PTA akan catat beban piutang tertagih BPTT, ada yang pakai beban kerugian piutang BKP, boleh bahasa Inggrisnya bad debt expense pada piutang, jadi langsung dihapuskan piutangnya 15 juta. Nah, yang kedua ini bisa pakai metode tidak langsung, pencadangan tadi aku bilang. Kalau pakai allowance method ini pencadangan, pendekatannya juga ada 2-3 sih, cuman yang satu ini pengembangan gitu ya. Jadi berdasarkan persentase penjualan itu namanya pendekatan laba rugi gitu ya, atau nanti yang satunya pakai pendekatan neraca. Jadi ini kita lakukan penyisihan terhadap saldo piutang, jadi kita sisihkan untuk jaga-jaga nanti semisal terjadi gagal bayar. Ini langsung aja contohnya penjualan kredit diketahui 20 juta, persentase tidak terbayar 5%. Jadi 5% dari 20 juta ini, sejuta ini bakal gagal bayar. Nah, caranya tinggal dikalikan tadi sejuta. Diketahui di sini saldo penyisihan piutang tertagih awalnya 350. Jadi ini di awal. Kalau pakai pendekatan laba rugi, pakai persentase penjualan, hasil perkaliannya itu jadi PPTT-nya. Jadi penyisihannya pada periode itu. Sehingga sejuta ini di tengah sini, kalau di PowerPoint-nya e-learning itu kan adjustment. Jadi awal 350 tambah sejuta, akhirnya 1350. Yang dicatat sebesar sejutanya. Nah, yang selanjutnya tadi aku sempat bahas sedikit pendekatan neraca. Pendekatan neraca pakai persentase piutang. Angkanya sama, cuma aku ubah ini ya. Saldo piutangnya diketahui 20 juta, 5%-nya bakal tidak tertagih. Tinggal kalian kalikan biasa gitu ya. Cuma yang membedakan di sini hasil perkaliannya ini akan menjadi hasil akhirnya. Kalau di PowerPoint-nya e-learning itu desired balance gitu ya. Cuman dibolak-balik aja sih sebenarnya. Jadi ini akan jadi saldo akhirnya. Jadi kamu tahu saldo akhirnya sekian sejuta, awalnya 350. Selisihnya berarti itu akan menjadi saldo penyisihannya. 650 ini yang akan dicatat. Gitu ya. Bedanya itu aja. Yang satu jadi penyisihannya, yang satu jadi saldo akhir. Terakhir ini ada metode masih pencadangan, tapi pengembangannya dari yang neraca tadi ini pakai aging schedule atau schedule umur. Jadi kan kita punya piutang nih. Piutang ini kan pasti dari banyak transaksi, dari banyak pelanggan. Nah, kita ini harus mengelompokkan dulu berdasarkan schedule umurnya, berdasarkan periodenya. Jadi kita kelompokkan dulu. Ini belum menunggak, ini aku buat sendiri ya. Jadi belum menunggak 30 hari, 30 sampai 90, di atas 90. Ini keputusan seperti ini berdasarkan estimasi manajemen. Gitu ya. Semakin lama menunggak, persentase tidak terbayarnya akan semakin tinggi. Persentase tidak terbayar, tidak tertagihnya semakin tinggi ya. Jadi bisa dilihat, misal diketahui yang belum menunggak ini ada 1.500.000. Yang sampai 30 hari 2 juta dan seterusnya. Nah, ini estimasi manajemen juga ini. Jadi persentase tidak tertagih ini diperkirakan kira-kira
dari pengalaman-pengalaman yang lalu, kalau yang belum nunggak ini 3% deh rasanya bakal nggak tertagih. Kalau yang sampai 30 hari 5% deh nggak tertagih, dan seterusnya. Macamnya kayak gitu ya. Jadi cara ngerjainnya bikin aging schedule, kalian periodenya ini kalian taruh di kolom pertama atas semua ini gitu ya. Terus kalian masukkan nominalnya, terus kalian kalikan dengan persentase tidak tertagih, persentase tidak tertagihnya. Jadi langsung dikalikan aja, ketemu ini semua, terus kalian tambahkan hasilnya. Ini nanti yang akan jadi beban piutang tak tertagih pada emisi piutang tak tertagih, PPTT pada PPTT, atau PKP pada CKP, ada yang pakai begitu. Ini cuman rangkuman aja sih dari jurnal-jurnalnya yang biasanya penting yang keluar, bisa kalian screenshot mungkin gitu. Tambahan saldo normalnya penyisian piutang tak tertagih itu pasti dikredit ya, karena itu akun kontranya piutang, jadi sama kayak akumulasi depresiasi gitu. Jadi itu pasti dikredit. Kalau kemarin di contohnya ada yang case 1, case 2, ada yang di debit, ada yang di kredit, itu untuk pemahaman konsepnya aja. Jadi mungkin ya itu aja sih yang bisa aku jelasin untuk materi piutang. Mohon maaf mungkin kalau kecepatan karena materinya memang agak banyak gitu, dan harus aku squeeze, harus aku compile dengan caranya supaya mentok itu 12 menit, supaya nggak kelamaan juga, nggak ngabisin kuota. Jadi semoga itu dapat bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada yang masih bingung, masih ada yang nggak paham, feel free buat ditanyakan di kolom komentar. Untuk seterusnya, untuk materi-materi berikutnya sampai UTS nanti tetap akan aku rencananya aku rekam dan aku upload di YouTube, jadi semuanya bisa akses, semuanya bisa nonton, supaya pemahaman kalian bisa lebih baik lagi gitu juga ya. Jadi jangan lupa to like, comment, subscribe guys. Nggak usah itu bullshit ya. Oke, jadi gitu aja, semoga bermanfaat. Thank you guys.